الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Barakallahu fikum. Setelah Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala membagi keadaan manusia, bahwasanya manusia terbagi menjadi 3. Ada di sana manusia yang memiliki fitrah yang masih selamat, masih suci, kemudian sekaligus memiliki ilmu, maka orang tersebutlah yang paling bagus. Nah, tinggi kedudukannya. Kemudian pembagian yang kedua adalah manusia yang memiliki fitrah yang masih selimah, fitrah yang masih selamat dari syubhat, fitrah yang masih suci, tapi dia bodoh dalam artian tidak memiliki ilmu, yaitu orang awam dari kalangan muwahhidin. Ini juga keadaannya masih lumayan bagus. Kemudian yang ketiga, keadaan yang sangat jelek, tidak memiliki ilmu sekaligus fitrahnya rusak. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, kata beliau, "Fajundullahi humul ghalibun bil hujjati wal lisan, kama humul ghalibun bis sayfi was sinan." Kata beliau, maka tentara Allah Subhanahu wa taala humul ghalibun, mereka itulah yang akan menang, bil hujjati wal lisan, dengan hujjah dan lisan. Hujjah dari Al-Qur'an was sunnah, lisan dalam menyampaikan dan juga melantunkan, na'am al-burhan. Barakallahu fikum, seperti itu dalam berdakwah. Nah, tentara Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada yang mengetahui tentara Allah Subhanahu wa taala melainkan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ahlul haq insyaallah taala senantiasa mansur, senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diketahui ujian senantiasa menyertai dirinya. Namun walaupun demikian, ahlul haq tetap akan ditolong dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kama humul ghalibuna bis sayfi was sinan, sebagaimana mereka tentara Allah Subhanahu wa taala, ahlul haq, mereka akan menang atau mereka menang dengan bis sayf, dengan pedang, was sinan, tombak. Nah, dalam peperangan menang dengan pedang, kemudian sinan itu tombak. Nah, barakallahu fikum. Kemudian perlu diperhatikan, barakallahu fikum, senjata yang paling kuat berkaitan masalah menghadapi syubhat adalah al-ilmu. Kemudian senjata yang paling kuat untuk menghadapi syahwat adalah as-sabr. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala dalam syarahnya itu, qala ta'ala, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami, lahumul ghalibun, bagi mereka kemenangan. Adhafal junda ilaih, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan tentara, pasukan kepadanya. Wa jundullahumul mu'minun, dan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang mukminun. Yuqalu lahum jundullah, dikatakan pada mereka jundullah, yaitu tentara Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu lahum hizbullah, dan juga dikatakan juga hizbullah, kelompok Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qouli ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Kemudian di akhir apa? Di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan menjumpai sekelompok kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka saling mencintai orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika hizbullah, mereka adalah orang-orang yang termasuk golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, sesungguhnya tentara Allah Subhanahu wa taala, pasukan Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang akan beruntung. Fahum hizbullah wa jundullah, maka mereka orang yang beriman adalah pasukan Allah Subhanahu wa taala dan tentara Allah Subhanahu wa taala. Wal jundu jam'u jundi. Jundun itu jamak dari jundi, di tentara-tentara, pasukan-pasukan. Jadi mufradnya jundiyun, tentara. Wa huwal muqatil al-mudafi'. Jundi itu al-muqatil, orang yang berperang, al-mudafi' an dinillah, orang yang berperang kemudian mudafi', membela terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wa adafahum ila nasrihi tashrifan lahum, dan Allah Subhanahu wa taala menyandarkan menyandarkan lafaz jun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa?
tasyrifan lahum, pemuliaan terhadap mereka, yaitu orang-orang beriman diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lahumul ghalabah bil hujjah was silah, dan Allah Ta'ala jadikan mereka orang-orang mukminun, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala al-ghalabah, dengan kemenangan. Bil hujjah was silah, dengan hujjah burhan dari Al-Qur'an Sunnah, sekaligus ketika berperang mereka diberikan kemenangan dengan silah, senjata untuk menghancurkan atau membunuh mereka. Jundullahi humul ghalibun, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala mereka yang akan menang. Bil hujjati wal lisan, dengan hujjah dan lisan, yakni bil ilmi wal ma'rifah. Hujjah karena apa? Hujjah tidak akan tegak kecuali dengan ilmu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Yakni bil ilmi wal ma'rifah, dengan ilmu dan al ma'rifah, pengetahuan, wa mujadalah, dan juga mendebat al-batil, wa mujadalah al-batil, dan mendebat al-batil. Fama tuqabilu al-haqqin wa al-batil fi khusumatin illa, maka tidaklah barakallahu fikum al-haq itu berhadapan dengan al-batil fi khusumatin, pada suatu permusuhan, illa taghlibu al-haq, kecuali al-haq itu yang menang. Kecuali al-haq itu taghlibu, mengalahkan al-batil, mengalahkan al-batil fil khusumat, pada permusuhan-permusuhan, wal munadzarat, perdebatan-perdebatan, daiman wa abadan, seringnya seperti itu dan terus-menerus. Nah, senantiasa diberikan kemenangan. Paham ya? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kepada al-haq dan juga ahlus shalah dan juga ahlul hujjah. Barakallahu fikum, sehingga apa? Ketika seseorang sudah diberikan kekuatan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala ghaliba lahum, enggak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan mereka. Iyang surukumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum ba'dih. Iyang surukumullah, jika Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian, memberikan dukungan kepada kalian, memberikan pertolongan kepada kalian, nan iyang surukumullah fala ghaliba lakum, enggak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kalian. Begitu pula sebaliknya, wa iyakhdhulkum, dan jika Allah Subhanahu wa taala merendahkan kalian, menghilangkan dukungan pada kalian, Allah taala tidak menolong kalian, faman dzalladzi yansurukum ba'dih, siapa lagi yang akan menolong kalian setelahnya? Enggak ada. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sehingga pertolongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Wa man nasru illa min indillah, innallaha azizun hakim. Dan tidaklah ada pertolongan kecuali datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Berikutnya, fahumul ghalibuna bil hujjah ma'al mubtilin, maka mereka ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah yang akan menang dengan hujjah. Nah, ma'al mubtilin, bersama orang-orang ahlul batil. Dalam artian ahlul batil terkalahkan. Kama annahum al-ghalibun bis sayf was-sinan fil ma'arik, sebagaimana ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, ahlul haq yang mereka memegang bendera Al-Qur'an Sunnah, mereka sebagaimana mereka menang dengan pedang dan tombak fil ma'arik, di medan peperangan. Ma'arik, di medan peperangan. Idza tuqabilu jundan, apabila dua tentara berhadapan, al-muslimun wal kuffar, dua tentara, dua pasukan berhadapan, al-muslimun wal kuffar, fa innahu yantasirul muslimun, maka sesungguhnya kaum muslimin akan tertolong alal kuffar, terhadap orang kafir. Dalam artian Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan itu telah merupakan kewajiban atau hak kami yang memberikan pertolongan kepada orang-orang mukminin. Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada mereka. Orang kufar dihinakan. Barakallahu fikum. Namun terkadang barakallahu fikum, orang kufar juga bisa meraih kemenangan. Mungkin karena tipu daya atau mungkin karena kelemahan yang ada pada kaum muslimin, kemaksiatan yang ada dalamnya, kemudian diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka memperbaiki saf-saf kaum muslimin. Kaum muslimin memperbaiki saf-saf, kemudian dibersihkan dari apa? Dari kesyirikan, dibersihkan dari kebid'ahan dan semisalnya. Akhirnya Allah Ta'ala pun juga memberikan kemenangan kembali kepada kaum muslimin. Idza tawaffarat syurutun nasr, apabila terpenuhi padanya syarat kemenangan. Di antaranya apa sih? Di antaranya kata beliau, idza tawaffarat syurutun nasri fihim bi an tawakkalu 'ala Allah wa'tasamu billah wa ata'u Allah wa rasulah, ini yaitu dengan cara mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun,
Kemudian wa'tasimu billah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa ata'ullaha rasulahu wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dalilnya banyak sekali tentang keadaan mereka orang yang bertawakal. Bertawakal kepada Allah Ta'ala akan berikan rezeki, diberikan kemenangan kepada mereka. Naam, barakallahu fikum. Wa'tasimu billah, dan mereka ketika beriktisam, berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Qur'an dan Sunnah, wa ata'ullaha rasulahu, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Fa in hasala fihim khalalun, namun apabila terjadi pada mereka khalal, apa khalal? Kerenggangan. Nah, terjadi kerenggangan, lahiqat bihimul hazimah, niscaya na'udzubillah ya, akan teriringi atau mengikuti pada mereka al-hazimah, kekalahan. Kama hasala lis sahabah fi waqati Uhud, sebagaimana yang terjadi kepada para sahabat di kejadian perang Uhud, lamma asaw amrar rasul, ketika mereka bermaksiat, ketika mereka mengingkari, menolak atau mereka bermaksiat daripada perintah Rasulullah SAW, diperintahkan suruh di atas gunung, malah mereka turun berbuat maksiat. Hati-hati, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida, atau faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi hati-hati. Rasulullah sudah menetapkan sebuah perkara. Kalian duduk tunggu di sana, di atas gunung, jangan turun. Nah, ketika itu malah mereka turun. Turun mungkin mau mengambil ghanimah dan misalnya, ternyata tipu daya di balik itu. Akhirnya mereka semua kena apa? Hazimah. Kena serangan dan juga kotar kacir. Karena tidak adanya ketaatan pada Rasulullah SAW. Hati-hati. Sehingga Allah dan Rasulnya ketika menetapkan sebuah perkara, jangan mencari pilihan yang lain. Jangan mencari pilihan yang lain. Dalam artian kita harus tunduk, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun wanita, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, sebuah hukum, sebuah perintah, kemudian dia mencari pilihan yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang berbuat maksiat, mengingkari, menolak perintah Rasulullah, faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat-ingat, ini sebagaimana kisah perang Uhud. Lama asau amra Rasul, ketika mereka bermaksiat terhadap perintah Rasulullah, wa nazalu minal jabal, malah justru mereka turun dari gunung, alladzi qala lahum, yang mana Rasulullah mengatakan kepada mereka, la tanzilu minhu sawa'an intasarna aw huzimna, kata Rasulullah. Jangan kalian turun dari gunung itu, baik kita itu tertolong atau kita itu terkalahkan, jangan turun. Itu perintah Rasulullah. Falamma khalafu wa nazalu minal jabal, kemudian ketika mereka menyelisihi dan mereka justru turun dari gunung, halatul hazimatu bil muslimin, maka terjadilah kekalahan dan juga kacau balau terhadap kaum muslimin. Banyak yang terbunuh, naudzubillah ya. Karena apa? Karena dalam keadaan menyelisih satu perintah Rasulullah SAW. Hati-hati. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW. Kenapa? An tusibahum fitnah, akan ditimpa pada dia sebuah fitnah, sebuah ujian, sebuah malapetaka, bencana. Aw yusibahum 'adzabun alim, atau menimpa pada dia azab yang pedih. Naudzubillah ya. Jangan sampai kita menyelisih walaupun satu daripada syariat Rasulullah SAW. Kalau kita belum mampu, paling minim apa? Jangan mengejek atau jangan menyepelekan. Wah itu cuma sunnah, wah itu cuma ini. Jangan. Kalau belum mampu ya udah. Kita berharap semoga kita diberikan kemampuan. Seperti kita memakai siwak. Pakai siwak apa? Sunnah. Tiap kali mau salat sunnah. Nah, apa itu kata Rasulullah? Laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya tidak membebankan atau tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Nah, ini hukumnya sunnah. Barakallahu fiik. Tapi kalau kita tidak mampu, jangan mengejek, wah itu cuma sunnah. Cuma sunnah. Jangan diartikan cuman. Sunnah itu jangan diartikan cuman, jangan dikatakan cuman. Ya sunnah. Terus bagaimana kalau kita tidak mampu? Kalau kita tidak mampu, ya semoga Allah SWT memberikan kemampuan. Begitu. Jangan malah kita mengatakan cuman sunnah. Wah itu cuma makruh. Jangan, hati-hati juga. Minum dengan berdiri boleh enggak? Itu hukumnya makruh, cuma makruh, santai aja minum dengan berdiri. Jangan, kalau tidak ada halangan, tidak ada rintangan untuk minum dengan duduk,
Untuk minum dengan apa? Duduk, maka dengan duduk minumnya, jangan dengan berdiri. Walaupun itu cuman makruh, tapi jangan dikatakan cuman makruh. Karena ucapan cuman itu seringnya yang terjadi barakallahu fikum, mereka akhirnya mengulur-ulur waktu hingga apa? Akhirnya dia minum sering dengan berdiri terus. Itu kan enggak wajib, itu kan cuman makruh. Nah, itu kan seperti itu kan enggak ada larangan, cuman makruh. Nah, hati-hati. Kalau enggak ada halangan, bisa dengan duduk, lebih afdal dengan duduk. Nah, karena Rasulullah bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Nah, walaupun hukum asalnya apa? Boleh ketika ada faktor yang membolehkan. Barakallahu fiik. Nah, berikutnya qala al-mu'allif rahimahullah taala Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, perhatikan baik-baik. Wa innamal khawfu 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silah. Dan hanya saja ketakutan atau yang dikhawatirkan terhadap orang muwahhid adalah alladhi yasluku at-tariq, itu orang yang dia menempuh sebuah perjalanan wa laysa ma'ahu silah, tapi dia tidak memiliki silah, tidak memiliki senjata. Naam. Maksud di sini senjata di sini maksudnya apa senjata di sini? Senjata di sini maksudnya adalah keimanan yang kuat. Dia muwahhid, cuman keimanannya lemah. Itu dikhawatirkan sangat kalau seandainya dia terjatuh dalam perkara yang tidak diinginkan. Nah, barakallahu fiik, atau ilmu. Dia menempuh muwahhid, orang awam tapi enggak punya ilmu, itu dikhawatirkan. Kenapa dikhawatirkan? Terjegal nanti. Terjegal atau dikhawatirkan dia kena syubhatnya ahlul batil yang memiliki ilmu itu. Nah, na'udzubillah ya. Alladzi man'u silah huwal kibr wal 'ujb. Hati-hati ini. Yang menghalang-halangi dia tidak bersenjata adalah apa? Sifat sombong dan juga al-ujub. Al-ujub itu bangga diri. Wah, anak ini sudah belajar lama ini. Enggak perlu belajar lagi pun sudah bisa. Wah, ini termasuk ujub nih. Bangga terhadap dirinya. Ini enggak boleh ya. Atau sombong. Wah, kamu barusan belajar kemarin sudah nasihat-nasihati. Kamu tuh baru-baru ngaji, 2 tahun aja kok sudah nasihati. Aku ini udah 10 tahun belajar. Nah, ini juga kiber. Nah, berkata Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah taala, beliau berkata, la yunalul ilm mustahin wala mustakbir. Nah, tidak akan bisa meraih ilmu orang yang pemalu dan sombong. Nah, la yunalul ilm mustahin wala mustakbir. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau menuntut ilmu, mencari ilmu, jangan sombong dan juga jangan malu. Malu dalam kebenaran tidak diperbolehkan, tapi malu pada tempatnya itu yang terbaik. Kata Rasulullah, da'hu fa innal haya la yati illa bi khair. Biarkanlah rasa malu itu ada pada dia, karena sesungguhnya yang namanya rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi malu dalam perkara apa? Dalam perkara yang tidak menghalang-halangi dia untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya rasa malu membikin dia menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membikin dia terjerumus kepada maksiatan, maka haram hukumnya. Paham ya? Jadi rasa malu yang bagaimana yang terpuji itu rasa malu yang justru memberikan dorongan dia untuk menuntut ilmu, mencari kebenaran dan bisa menghalang-halangi dirinya dari perkara yang maksiat. Berikutnya. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, na'am. Hada wal waqi', inilah kenyataannya. Fal muwahhid alladhi yasluku at-tariq, maka ahlu tauhid yang dia itu menempuh sebuah perjalanan, wa yuwajihul kuffar, dan dia berhadapan dengan orang kafir, yaqul dan dia mengatakan ana ad'u ilallah, aku berdakwah di jalan Allah, wa laysa 'indahu ilmun, padahal dia tidak memiliki ilmu. Law yaqifu amamahu wahid min awamihim, kalau seandainya satu orang saja dari kalangan awam berdiri di hadapannya, wa yulqi alaihi syubhah mastata'al jawab, niscaya apa? Kalau disebutkan padanya syubhat, dia tidak mampu menjawab karena enggak punya ilmu. Ini yang dikhawatirkan. Dia benar muwahhid, tapi ilmunya ada enggak, itu loh. Jadi bagaimana yang terbaik? Yang terbaik muwahhid dan berilmu. Muwahhid dan berilmu itu yang terbaik. Karena syubhat bisa ditepis. Barakallahu fiik. Jadi jangan sampai kita merasa sombong untuk mengajari, merasa tidak mau mengajari. Jangan. Semakin banyak ilmu yang kita keluarkan, barakallahu fikum, semakin banyak faedah yang kita keluarkan kepada kaum muslimin, kemudian mereka menimba dan mengambil, menghafal, maka itu tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya. Justru manfaat akan mengalir pada pengambil dan juga yang diambil ilmunya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Man dalla ala khairin falahu ajru misli ajri fa'ilih. Barang siapa menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala yang melakukannya.
Nah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Nah, min ghairi an yanqusa min ujurim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, mengajarkan sunnah yang baik, maka dia mendapat pahala pengajaran tersebut dan juga pahala orang yang mengamalkannya hingga tegak hari kiamat. Kemudian apa? Kemudian tidak berkurang sedikit pun dari pahalanya. Barakallahu fikum, bertambah terus. Jadi usahakan tawadhu ya, barakallahu fikum. Ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang itu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah taala akan angkat derajatnya. Melainkan Allah taala akan angkat derajatnya. Barakallahu fikum. Berikutnya dikit lagi. Fa hadza mimma yujibu 'ala thalabatil ilm. Ini termasuk perkara yang mengharuskan para penuntut ilmu wa 'ala du'ati ilallah, dan terhadap para dai Allah Subhanahu wa taala khususan secara khusus an yatafaqqahu fi dinillah. Hati-hati. Inilah yang wajib untuk senantiasa bertawakkuf, memahami dalam agama Allah Subhanahu wa taala, wa an yata'allamu hujjatullah wa barahinah, dan wajib mereka mempelajari apa? Hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga burhan-burhannya. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar, bahkan kita semuanya menghafalnya, hadis riwayat Bukhari Muslim, dan hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa itu? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tanda kebaikan. Perhatikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala inginkan pada seorang itu kebaikan, maka Allah Taala akan pahamkan dia dalam agama. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, kata beliau apa? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika mensyarah atau menjelaskan hadis ini, kata beliau apa? Walazimu dzalik anna man lam yufaqihu Allah fid din lam yurid bihi khaira. Perhatikan itu. Ketika beliau membacakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah Taala kehendaki kebaikan pada seorang, maka Allah Taala akan pahamkan dia dalam agama. Kata beliau, walazimu dzalik. Berarti keharusannya ucapan tersebut apa? Man lam yufaqihu Allah fid din lam yurid bihi khaira. Itu keharusannya. Berarti orang yang tidak dipahamkan Allah Ta'ala dalam agama, berarti Allah Ta'ala tidak inginkan padanya kebaikan. Fayakunu tafaqquh fid din fardhon, kata beliau. Fayakunu atafaqquh fid din fardhon. Maka menjadilah menuntut ilmu, mencari ilmu, memahami agama ini fardhon, wajib. Wa tafaqquh fid din, kata beliau, dan memahami agama dengan cara apa? Bi ma'rifatil ahkam syar'iyyah, ma'al adillati as-sam'iyyah. Wa man lam ya'rif dzalik falam yaku mutafaqqiha, kata beliau. Barang siapa, jadi tafaqquh fid din itu dengan cara mengetahui apa? Mengetahui hukum-hukum syariat ini dengan dalil-dalil as-sam'iyyah. Apa dalil sam'iyyah itu? Dalil sam'iyyah adalah dalil yang bersumber dari Al-Qur'an was sunnah. Kata beliau, wa man la ya'rifu dzalik aw wa man lam ya'rif dzalik falaysa bimutafaqqih, atau lam yakun mutafaqqiha. Barang siapa yang tidak tahu tentang masalah itu, tidak tahu hukum syariat, tidak tahu dalilnya, maka dia tidak dikatakan faqih. Barakallahu fikum. Jangan sampai keliru dalam melangkah dan juga memahami. Kata beliau, wa an yattala'u 'ala ma 'indal khusum wal kuffar, dan dalam mereka melihat terhadap apa yang terjadi permusuhan dan dari ma 'indal khusum, dari musuh atau lawan, wal kuffar orang kafir, wal munafikin orang munafikin, minal batil, kebatilan yang ada pada mereka, min ajli an yadhhaduh, dalam rangka agar mereka bisa menumpulkan, mematahkan syubhatnya, wa yakunu 'ala ma'rifatin bih, dan akan menjadi dia bisa mengetahui syubhat dan juga kebatilan yang ada pada orang kafir dan orang munafikin. Barakallahu fikum. Ini termasuk syubhat atau termasuk bantahan terhadap syubhat yang mengatakan kamu belajar saja, sibukkan dengan belajar, enggak usah ngurusin fitnah. Kita katakan, benar, kita akan sibuk dengan belajar, tapi karena sibuk dengan belajar itu, kita akhirnya tahu fitnah. Ketika tahu fitnah, kita sebarkan, kita dakwahkan, kita sebutkan fitnah mana yang terjadi. Seperti itu. Karena apa? Tujuan kita mengetahui fitnah bukan untuk terfitnah, tapi untuk berhati-hati dari fitnah tersebut. Tujuan kita mengetahui kebatilan ahlul batil, tujuan kita mengetahui kerusakan orang kufar, orang munafikin, tujuannya apa tujuannya? Tujuannya untuk berhati-hati dan bantah mereka, bukan untuk kita ikut mereka. Barakallahu fiik. Jadi kita belajar menuntut ilmu tidak masalah. Karena belajar itu kita apa? Dengan belajar akhirnya mengetahui dan mengenal fitnah. Ada ucapan mereka sibukkan dengan belajar, enggak usah tahu fitnah. Ini ucapan secara keumuman tidak benar.
Kenapa? Karena seakan-akan tidak ada ilmu jarh wa ta'dil. Enggak ada fulan hizbi mubtadi' itu enggak ada. Karena sibuk dengan belajar aja udah. Kita katakan apa? Kita katakan bahwasannya na'am barakallahu fikum, kita tetap belajar, di dalam belajar tersebut tetap kita mengetahui dan juga menjarah yang berhak untuk dijarah dan menta'dil yang layak untuk dita'dil. Mengatakan fulan hizbi, fulan mubtadi', fulan jahmi, fulan mu'tazili, fulan tablighi, seperti itu. Kalau enggak ada seperti itu, nanti enggak ada yang baik, yang ada jelek, semuanya baik. Seperti syubhatnya orang-orang ikhwan muslimin, semuanya dianggap sama. Itu keliru besar. Ahlus sunnah wal jamaah tidak demikian. Bahkan para a'immah mutaqaddimin, mereka ketika menjarh ta'dil, ada yang mengatakan fulan dajjal, fulan kadzdzab. Ada. Dajjal maksudnya adalah kadzdzab. Nah, barakallahu fiik, sehingga ada jarh ta'dil itu sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan kadarnya yang dijarah, yang tentunya sesuai dengan apa? Keadaannya, dalam artian la ifrat wala tafrit, tidak berlebihan dalam menjarah dan menta'dil, tidak pula menganggap remeh sehingga tidak ada jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya باذنillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.